Sampai ada satu amalan jariah yang tidak pernah putus walaupun kita udah meninggal dunia. Apa? Tuh kita taruh keran di depan rumah kita, Pak, Bu. Kita taruh keran di depan rumah kita, lalu kita sambungkan langsung ke toren. 24 jam itu orang lewat, pedagang-pedagang somai, bakso untuk menggantikan air cucian piringnya, ambil dari situ. Itu amal yang luar biasa, Pak. Walaupun kita lagi tidur dari jam 10 sampai jam 2, jam 3, tapi ada pedagang-pedagang yang malam mengganti air cuciannya, apa ketoprak, apa bakso. Siangnya begitu juga kita lagi tidur ataupun kita lagi kerja, itu air yang kita sediakan 24 jam langsung turun dari toren, ya, maka menjadi kebaikan bagi orang yang mempunyai keran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang saya muliakan, setiap manusia akan diuji oleh Allah. Apalagi yang namanya orang yang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia tidak akan mengira kalau sudah beriman kepada Allah mereka tidak akan diuji? Pasti jawabannya diuji, dicoba. Jangankan manusia yang beriman, anak sekolah saja ada ujiannya, Pak. Betul nggak, Pak? Betul, Bu? Tanpa ujian tidak akan bisa naik kelas. Maka pada saat anak sekolah itu bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan daripada nilai yang baik pula. Tanpa ujian tidak akan bisa naik kelas. Mimpi kalau ada seorang pengen naik kelas 2 dari kelas 1 tanpa ujian. Semuanya diuji. Apalagi orang yang beriman. Salah satu orang yang begitu hebatnya ujiannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai begitu banyak ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim, itu datangnya pada saat dalam keadaan sudah tua. Diperintahkan untuk khitan, sudah umur antara 70-80 tahun. Tatkala usia seperti itu diuji belum punya putra. Lalu diuji dengan dijauhkan daripada anaknya yang dibawa oleh Siti Hajar ke satu tempat yaitu Bakkah. Dan banyak ujian-ujian Nabi Ibrahim yang semuanya tadi dituntaskan oleh Nabi Ibrahim dengan sebaik-baiknya. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Tatkala Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim menunaikan dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi Ibrahim itu digelari Hanif. Bukan takwa lagi, tapi Hanif. Hanif itu lebih tinggi daripada takwa. Dan lebih daripada taat maksudnya. Mohon maaf. Jadi Hanif itu lebih tinggi daripada taat. Kalau misalnya ada anak kita ini gelas dengan ada airnya ada di bawah sana, kita suruh anak kita, nak, taruh di atas meja. Maka ditaruh seperti ini sudah unsurnya taat itu anak.
karena telah mematuhi perintah orang tuanya. Dari bawah ke atas meja. Taat perintah orang tuanya dijalankan dengan baik. Itu sekedar taat. Tapi kalau Hanif tidak begitu. Ya. Hanif itu lebih daripada taat. Kenapa? Pada saat anak itu meletakkan gelas ini bukan di pinggir meja, malah di tengah meja, berarti dia lebih taat. Kenapa? Karena diletakkan di tengah meja, maka keamanannya lebih terjamin. Tapi kalau di pinggir meja ini sudah taat, tapi khawatir nanti kesenggol akan tumpah. Paham? Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang begitu hanif, lebih tinggi daripada nilai taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi seperti itulah semua pengorbanan Nabi Ibrahim luar biasa, sampai-sampai anak yang dicintainya Ismail untuk dikurbankan. Inilah ujian yang paling luar biasa yang pernah dirasakan oleh seorang manusia, yaitu kekasih Allah Nabi Ibrahim. Begitu dia mencintai putranya yang sudah puluhan tahun dia berumah tangga dengan Siti Sarah, tidak mendapatkan seorang anak. Maka pada saat itulah dia nikah dengan Siti Hajar. Maka pada saat itu Siti Hajar hamil, lalu kehamilannya melahirkan Nabi Ismail. Luar biasa, Pak. Ya, Pak. Jadi kalau suami istri kalau sudah lama tidak punya anak, ya kalau kata orang kita, angkat anak, Pak. Kita pancing, ya. Maka tatkala anak itu kita angkat adopsi, insya Allah istri kita akan hamil, begitu katanya. Kalau memang tidak hamil juga, angkat istri baru, Pak. Gitu. Oh Ibu, kelihatannya lagi makan langsung berhenti, Bu. Kenapa, Bu? Ya begitulah. Ya. Betul lah. Iya. Nabi Ibrahim itu dengan Siti Sarah lama, puluhan tahun sudah punya anak. Tatkala nikah lagi dengan Siti Sarah, hamil nggak? Hamil. Sarah hamil. Tuh. Luar biasa. Jadi ngangkat apa, Bu? Angkat apa? Jamaah sekalian yang saya hormati, ini sekedar peribahasa saya. Tapi jangan usah diikutin. Ya. Tapi kalau mau ya silakan aja, nggak ada masalah. Ya, jamaah sekalian, maka luar biasa itulah Nabi Ibrahim. Karena pada saat dia belum punya anak, Nabi Ibrahim itu terkenal dengan apa? Menyembelih, ya, ratusan sapi dan kambing setiap saat. Nabi Ibrahim itu, ya, dibagikan dagingnya kepada orang-orang sekitarnya. Sampai kata malaikat, wahai kekasih Allah, aku takjub melihat kedermawanan wahai Ibrahim. Puluhan sapi, puluhan kambing engkau sembelih, luar biasa. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan sapi, jangankan kambing, kalaupun saya punya anak disuruh sembelih, saya sembelih. Tuh. Makanya hati-hati kalau ucap nazar tuh, nggak boleh sembarangan, ya. Nggak boleh sembarangan. Nah, pada saat falamma balaghu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi tatkala Ismail sudah begitu beranjak remaja, lagi disayang-sayangnya oleh Ibrahim, sangat dicintai oleh Ibrahim, luar biasa. Maka disitulah Allah ya untuk memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih
Ismail yang waktu itu pernah dia berkata di depan malaikat. Itulah ujian yang luar biasa. Maka jamaah sekalian, itu cerita singkat saja. Yang terpenting, mari dalam kehidupan kita ini pasti kita banyak ujian yang kita hadapi. Maka ujian itu kita jalankan selesaikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk apa? Untuk menyadarkan diri kita agar kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ujian kita tidak akan meningkatkan keimanan kita. Tanpa diuji oleh Allah, maka iman kita tidak akan meningkat. Dengan ujian itulah maka naiklah derajat kita mulia, naik terus derajat kita menjadi orang yang baik. Dengan ujian kita jalankan dan kita selesaikan dengan baik, takalub kepada Allah, maka kita akan mendapatkan levelnya menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jadi pengorbanan yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim itu kita jadikan menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya mohon maaf ya, kalau sekarang ini ya mereka sudah selesai melaksanakan ya wajib haji. Jamaah kita penduduk umat Islam sedunia yang lebih kurang 2,1 juta umat Islam yang melaksanakan ibadah haji tahun 2023 ini, ya mereka sudah selesai karena mereka sudah melaksanakan daripada jumroh dan mereka sudah kembali ke Mekah dalam melaksanakan tawaf ifadah sebagai daripada wajib haji, dan mereka selesai sambil menunggu gelombang yang pertama penantian untuk kembali ke tanah air masing-masing. Tapi gelombang yang kedua masih lanjut terus ya dalam rangka menuju ke Madinah untuk bisa melaksanakan daripada ibadah arba'in. Nah, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Ada ibadah tawaf di sana, ya, ibadah tawaf. Yang tawaf ini menjadi rukun daripada rukun haji. Karena pertama ihram, kedua tawaf, baru ke padang Arafah. Maka tawaf ini, Pak, ayo kita perhatikan. Mereka mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Sebetulnya cuma 2 bacaan yang dianjurkan lagi tawaf itu. Tatkala kita sudah mulai di lampu hijau atau pada saat kita mulai tawaf itu kita melambaikan tangan di Hajarul Aswad tertuju ke sana, maka pada saat itu yang sangat dianjurkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Pada saat sudah menuju rukun Yamani, menuju rukun Aswad, maka dianjurkan lagi bacanya yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tawaf yang dilakukan oleh baik jamaah haji maupun jamaah umroh itu menunjukkan di sana ada simbol di mana kita harus menjadi orang yang berkeliling di tengah masyarakat kita, Pak. Jadi mereka tawaf 7 kali, itu menunjukkan bahwa manusia itu harus tawaf di tempat mereka tinggal. Artinya di sanalah mereka berkorban sesuai dengan potensi yang mereka punya. Jadilah mereka menjadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat. Itu. Jadi pengorbanan menuju ketakwaan ini kita tunjukkan bahwa kita harus berkorban sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun di 4 hari ini, Yaumun Nahri, Ayyamut Tasyrik, berkorban dengan binatang ya ternak, tetapi setelah itu setiap saat, setiap waktu
maka kita harus berkurban dalam rangka menuju ketakwaan. Apa? Sesuai dengan potensi kemampuan kita masing-masing. Maka tawaf itu sebagai simbol bahwa kita harus peduli dengan lingkungan. Kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Maka orang yang bermanfaat itulah orang yang terbaik di mata Allah. Bagi bapak ibu yang kaya, yang termasuk orang yang berkecukupan, orang yang ghani, maka harus tawaf di sekitar lingkungan yang kita tempati. Apa yang kita kelilingi? Lihat anak-anak yatim, perhatian orang-orang duafa, orang miskin. Dengan harta yang kita miliki, kita korbankan untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak. Ini karena saya lihat orang-orang Taman Kedaung, orang kaya semua kelihatannya ini. Orang kaya semua. Ya. Bu, apalagi ibu-ibu kelihatan tuh. Ya, Masya Allah. Laparnya, lapar. Jadi orang yang kaya keliling, peduli. Oh, di sana ada anak yatim, di sana orang miskin, di sana ada orang yang membutuhkan daripada hartanya. Bagi man kana lahu malun falatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang punya harta, berkorban dengan hartanya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Ali bin Abi Thalib, bagaimana Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kaya, mereka korbankan semua hartanya untuk di jalan Allah. Itu berkorban setiap saat, bukan hanya untuk 4 hari ini saja. Yaumul Nahri, Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 dengan simbol binatang ternak, tapi setiap saat bagi yang kaya apa? Bagi yang kaya harus dia korbankan dengan hartanya. Masya Allah, Pak. Makanya beruntunglah orang-orang yang dikasih rezeki berlebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagaikan seperti keran, Pak. Keran. Keran yang selalu memberikan air kepada orang yang membutuhkan. Sampai ada satu amalan jariah yang tidak pernah putus walaupun kita udah meninggal dunia. Apa? Tuh kita taruh keran di depan rumah kita, Pak. Bu. Kita taruh keran di depan rumah kita. Lalu kita sambungkan langsung ke toren. 24 jam itu orang lewat. Pedagang-pedagang somai, bakso untuk menggantikan air cucian piringnya, ambil dari situ. Itu amalan yang luar biasa, Pak. Walaupun kita lagi tidur dari jam 10 sampai jam 2, jam 3, tapi ada pedagang-pedagang yang malam mengganti air cuciannya, apa ketoprak, apa bakso. Siangnya begitu juga kita lagi tidur ataupun kita lagi kerja, itu air yang kita sediakan 24 jam langsung turun dari toren, ya, maka menjadi kebaikan bagi orang yang mempunyai keran itu. Gampang nggak, Pak, cari kebaikan, Pak? Gampang nggak? Gampang. Jangan dimatikan, langsung aja 24 jam. Tuh, makanya ada satu ungkapan orang-orang yang punya oase mata air di padang pasir, lalu dia dihibahkan, lalu dia berikan kepada kafilah-kafilah yang lewat. Itu kata Nabi, luar biasa pahalanya, mengalir daripada kemuliaan-kemuliaan untuknya sampai hari kiamat nanti. Ya, Pak ya. Jadi mulai hari ini taruh keran di depan. Ada tukang bakso, tukang somai, Mas, gantinya di sini air cucian piringnya. Begitu. Kalau ada yang perlu, ambil. Kenapa? Itu kebaikan luar biasa. Sama seperti orang kaya. Tuh hartanya apa? Untuk disalurkan, untuk dialirkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah nilai menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku korbankan semua hartaku. Kata Nabi, yang semua, wahai sahabatku, wahai mertuaku, tidak apa-apa kecuali baju gamis
yang aku kenakan. Cukup Allah menjadi jaminan bagi aku. Khadijah al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengusaha yang luar biasa, wanita yang salehah, sampai semua hartanya untuk perjuangan agama Allah. Sampai suatu hari dia dalam keadaan habis gak punya apa-apa, Khadijah al-Kubra, malah dia menangis. Apa kata Rasul? Wahai istriku, kenapa kau nangis? Apakah air susumu habis untuk menyusui anak-anakmu? Aku tidak menangisi air susuku, tapi dulu aku bisa berkorban dengan hartaku, tapi sekarang aku tidak bisa. Tapi aku mohon wahai suamiku, kalaupun engkau masih membutuhkan hartaku untuk di jalan Allah, nanti jadikan tulang-tulangku untuk jihad fisabilillah. Luar biasa, Pak. Jadi yang orang kaya harus banyak korbannya dengan harta. Lalu apa lagi? Orang yang punya ilmu, korbankan untuk menuju ketakwaan dengan ilmunya. Wa man kana lahu ilmun falatasaddaq bi 'ilmihi. Barang siapa yang tidak punya harta tapi punya ilmu, punya skill, punya keterampilan, punya pengetahuan, punya wawasan, punya ide-ide yang cemerlang, sumbangkan untuk masyarakat. Betul nggak? Iya, sumbangkan untuk kemaslahatan masyarakat, apalagi untuk kesejahteraan masyarakat. Membuat lahan untuk apa? Untuk lahan untuk bekerja, untuk keterampilan, untuk skill, agar orang-orang yang mengikutinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu luar biasa. Berkorban menuju ketakwaan dengan ilmu. Ada tetangga kita yang kemarin hasil dampaknya COVID udah tidak kerja, kita tawarkan, Pak, Bapak pengen usaha, bagi yang kaya, bagaimana saya modalkan 10 juta untuk Bapak usaha. Kata ibunya, saya pengen usaha bikin kue. Kebetulan istrinya Pak Haji pintar bikin kue saya minta dong caranya, resepnya, ilmunya. Kasih tuh, Bu, kasih ilmu bikin kue. Begitu. Ini mah enggak. Bu Haji, diajarin saya bikin kue. Jangan, ntar jadi saingan bagi saya. Begitu. Ntar saya nggak laku lagi kue saya. Jadi orang yang mempunyai ilmu, mempunyai ide-ide cemerlang, mempunyai pemikiran yang jitu, lalu diminta oleh masyarakat untuk menyumbangkan ilmu itu, pemikiran itu, dia tidak mau, maka nanti dihujam dengan hujaman tombaknya api neraka. Man su'ila ilman fakatamahu fa'uljima bil jaminan nar, kata Rasulullah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, tentang pemikiran yang cemerlang, apalagi orang itu potensi dengan keilmuannya, diminta untuk kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan masyarakat, lalu dia dia tumpatkan, dia sembunyikan, dia tidak mau memberi, faul jima bilimna, maka Allah akan tombak dia dengan tombakan api neraka Allah. Pak, Bapak ahli bawa mobil, tetangganya sudah tidak kerja, Pak, ajarin saya dong nyetir mobil, biar saya bisa bawa angkot. Ayo Pak, saya ajarin Pak. Itu, yuk, mana ke Bintaro, sana dekat Masjid Bani Umar, kan ada latihan mobil yang semaunya 20.000 gitu kan gitu. Ajarin tuh, bisa. Lalu Pak, saya pengen punya SIM. Pokoknya kamu bisa dulu, nanti kamu cari uang sendiri, yang penting kamu bisa nyetir. Dia bisa nyetir dengan bawa angkot, dengan sopir Grab dan sebagainya. Ujung-ujungnya alhamdulillah bisa menghidupkan anaknya dan istrinya. Itulah ilmu yang luar biasa, ilmu yang bermanfaat, menuju pengorbanan ilmu untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Lalu kita tidak punya harta, tidak kategorinya orang kaya. Betul enggak? Ilmu terbatas, memang kita tidak sekolah. Dengan apa? Dengan kekuatan, dengan tenaga. Ada kerja bakti. Ada pembangunan di sana, ada perbaikan jalan ataupun perbaikan apapun,
dalam lingkungannya, dia ikut turut ya apa untuk sumbangsi tenaganya, walaupun cuma ngangkat 2 ember 3 ember coran, itu pun sudah pengorbanan yang luar biasa untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, harta tidak punya, sekolah juga enggak, tenaga udah payah, apa? Doa. Ya Allah, di sana ada ya lembaga masyarakat sedang dibangun, ya sedang akan didirikan. Saya tidak punya harta ya Allah, saya tidak punya ilmu, saya tidak punya tenaga untuk bantu. Ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Rabb. Dia kurbankan di tengah malam mendoakan, semoga lembaga itu, semoga panti itu, semoga musola itu, semoga masjid itu berdiri dengan cepat dengan izinmu ya Allah. Begitu ya, luar biasa Pak. Kita dengar anak tetangga kita lagi ngelamar kerja, tanpa ibu bapaknya bilang sama kita dengar dari tetangganya yang lain, kita sumbangkan ya doa kita di tengah malam. Ya Allah, semoga anaknya ibu itu, anak ibu bapak itu, engkau terima pekerjaannya, mendapatkan pekerjaan yang baik dan halal. Itu pun sumbangsi pengorbanan kita di tengah malam, kita bangun untuk ya, untuk menuju pengorbanan yang luar biasa dan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanan ini bukan hanya binatang ternak saja. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, kita korbankan. Untuk apa? Untuk menuju ketakwaan kepada Allah. Yang penting semuanya ikhlas. Semuanya ikhlas. Coba bayangkan Pak. Ya, bayangkan sekarang bagaimana ujian jamaah Indonesia, jamaah haji tahun ini. Di Musdalifah hampir setengah hari menunggu jemputan mobil nggak datang Pak. Luar biasa. Berapa kloter tuh yang dalam keadaan sampai ya mohon maaf ya, itulah ujian luar biasa Pak. Ya, tanda kutip mereka dalam keadaan sangat prihatin menunggu jemputan belum datang, lalu makanan sudah mulai habis, dalam keadaan letih, panasnya hampir 40 derajat, bayangkan Pak. Itu ujian, bukan hanya pelaksanaan pada saat ukuf, pada saat nanti dia Jumratul Aqabah Wusta dan Ula, tapi bagaimana dia menanti jemputan itu bis untuk menuju apa? Untuk menuju ke Mina. Bayangin Pak, ada yang jalan dari Musdalifah ke Mina hampir berapa kilometer. Bagi yang sudah dalam keadaan usianya masih muda, dia bisa melakukan itu, tapi yang sudah tua-tua bagaimana? Ini ujian luar biasa. Makanya dimanapun manusia akan diuji, maka ujian itulah kita lakukan dengan kita sayang, dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jadi yang penting lillahi taala. Ya, pengorbanan tanpa lillah, ibadah haji tanpa lillah, kebaikan tanpa lillah, semua tidak akan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qiyamah. Tidak diperintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah dan ikhlas. Ya, kita belajar ikhlas. Ya, bukan berarti saya duduk di sini yang paling muda sudah ikhlas. Kita belajar ikhlas. Belajar karena Allah. Ya, semua ibadah karena Allah, apalagi ibadah haji. Coba bayangin Pak. Dan kita kembali. Kalau bicara tentang aqimus shalah, tetap dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi kalau ibadah haji, depannya lillah, belakangnya lillah. Coba. Pengorbanan yang luar biasa Pak. Ya. Kalau ibadah yang lain langsung aja teks perintahnya, aqimus shalah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, kutiba alaikumus syiyam, kalau diwajibkan kamu berpuasa. Udah gitu aja. Tapi kalau giliran haji sama umroh diawali dengan lillah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu yang depan tuh lillah. Yang belakang watimul hajja wal umrata lillah.
Karena Allah engkau melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Kenapa? Itulah pengorbanan yang tertinggi. Tanpa lillah, masya Allah, luar biasa. Makanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya calon-calon jamaah umroh untuk bulan-bulan depan dan calon-calon haji-hajah untuk tahun-tahun depan, pasang niat yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ingin berkorban harta, tenaga, pikiran, semuanya harus karena Allah. Maka pengorbanan tadi dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan doa, semuanya menuju ketakwaan. Maka takwa itu mendapatkannya adalah dengan cara lillah. Wa ma kana lillahi muttasil wa ma kana li ghairillahi munfasil. Kata maqalah. Kalau dikaitkan dengan lillah, muttasil, berkesinambungan pahala dari Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, munfasil, maka dia akan terputus daripada nilai pahala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi seperti ada cerita, ya. Ada si Yusuf sama si Udin. Kan gitu ya. Ini simultanitas saja. Si Yusuf habis panen singkong. Tiba-tiba dia ingat sama gurunya. Aduh, pengen silaturahim ke rumah guru, ke rumah kiai. Dia bawa tuh singkong, ya. Lalu dia datang ke rumah gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf, dari mana? Dari rumah Pak Kiai. Cium tangan, selesai. Ya. Bawa apa itu? Bawa singkong, luar biasa. Cakep-cakep tuh singkongnya. Bagus, alhamdulillah Pak Kiai. Masuk, dikasih minum sama Kiai. Ya, setelah mau pulang, kata Kiai ngomong sama istrinya, Ibu, aduh, si Yusuf bawa singkong banyak ini. Ya, gimana nih pulang biar dia tidak kosong tangannya? Oh, itu ada kambing tuh. Ya, bawalah untuk si Yusuf. Ya, dikasih kambing satu sama si Kiai. Masya Allah, girang nih. Ya, girang si Yusuf. Di tengah jalan ketemu si Udin. Cup, dari mana Cup? Dari rumah Kiai. Dan gitu. Tuh, kok bawa kambing? Oh, alhamdulillah tadi saya ke sana bawa singkong panenan belakang rumah. Pulang tiba-tiba dikasih kambing. Wah, Masya Allah. Betul nggak? Karena Allah. Udin beda. Kita bawa kambing nih, pulang bawa sapi nih, gitu kan. Minimal dikasih kambing lagi 5 kan gitu. Bawa, dia beli kambing, datang ke rumah kiainya. Dari mana Din? Dari rumah Kiai. Wah, kamu siapa? Sendiri. Kambing itu? Iya, baru beli tadi di pasar. Masuk Din. Masuk. Terus masuk dikasih minuman. Ya Allah, kata Kiai, Bu, si Udin mau pulang. Siapa ya? Biar jangan sampai nggak kosong tangannya. Kita nggak punya apa-apa. Ada singkong tuh. Ada singkong tuh. Udah kasih singkong aja dah. Betul nggak? Akhirnya dikasih singkong si Udin. Pulang bawa singkong. Kenapa? Bukan karena Allah. Tuh begitu Pak. Pak, beli gorengan udah pasti dapat cabai. Tapi beli cabai belum tentu dapat gorengan. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Iya, coba. Beli gorengan udah pasti dapat cabai. Kalau udah urusannya akhirat, dunia akan ikut. Tapi beli cabai di pasar, minta gorengan. Apa kata penjual cabai? PA kali ya. Minta gorengan sini. Nah itulah. Betul? Betul. Sama juga, mohon maaf. Engkau beli kambing, nanti ikatan tambang pasti dapat. Tapi kalau beli ikatan tambang, kambing dapat nggak? Kalau kita nanam padi, semua akan muncul. Genjer ada, apalagi siput ada, apalagi keong ada, apalagi rumput ada.
dapat belut, apalagi belut. Ya belut tuh. Ya kita bawa patroma, ya lihat tengah malam, tinggal bawa golok doang. Kerjaan saya tuh Pak dulu di Garut lagi nyantren di sana, ya itu nggak lama sejam udah dapat seember. Ya tuh gara-gara kita nanam Pak, padi coba kalau nanam rumput, padi tumbuh. Tapi enggak, itulah yang namanya semua pengorbanan kita menuju takwa, tapi takwa dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu ya, mudah-mudahan semuanya karena Allah. Apalagi ibadah haji, ibadah umroh karena Allah. Sekarang itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga semakin tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa aid liman bisa jadi walakin aid taqwallah yazid. Tidaklah Idul Adha dengan pakaian yang bagus, dengan penampilan yang wah, tetapi Idul Adha tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorbanlah dengan sesuai dengan potensi yang kita punya, berkaryalah dengan karya kita yang baik, dan jadilah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di tengah masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.